Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut di ayat 122-123 ya untuk kajian hari ini. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولهم ينصرون. Hei Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Ayat yang serupa dengan ayat ini telah dikemukakan penafsirannya pada bagian awal surat di Al-Baqarah, karena ada ya di surat berapa tentang ayat ini ya. Diulangnya ayat ini di sini dimaksudkan untuk memberikan penegasan sekaligus perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW, seorang nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Itu ya. Oke, karena ini sudah, kita langsung sambung ya ke 124. Berarti nanti dari 122, 23, 24. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fata'ammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min duriyati qala la yanalu ahdidh dhalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Robnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan akan kemuliaan Nabi Ibrahim, kekasihnya alaihissalam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Artinya, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik dan ahlu kitab yang mengaku sebagai penganut agama Ibrahim, padahal mereka tidak mengikuti agama itu, bahwa sesungguhnya yang berada pada agama Ibrahim dan tegak di atasnya adalah engkau dan orang-orang mukmin yang bersamamu. Maka ceritakanlah kepada mereka ujian yang ditimpakan Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim berupa berbagai perintah dan larangan. Fa'atammahunna, kemudian Ibrahim menunaikannya, maksudnya maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjalankan semuanya itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran surat An-Najm 37. Maksudnya dia salawatullah alaih melaksanakan setiap apa yang dibebankan kepadanya. Dan firman-Nya bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, yaitu dengan seluruh syariat, ketetapan, perintah dan larangannya. Karena kalimat bisa dimaksudkan kalimat qadariyah, kalimat Allah yang berupa ketetapan takdirnya. Seperti halnya firman Allah Ta'ala mengenai Maryam alaihi salam, wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ia Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan adalah ia termasuk orang-orang yang taat. Quran surat At-Tahrim ayat 12. Yang dimaksud dengan kalimat pada ayat ini adalah kalimat syar'iyah, sebagaimana firman-Nya, wa tamat' kalimati rabbika sidqan wa adlan. Sempurna sudah kalimat Rabb-Mu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran surat Al-An'am 115. Maksudnya adalah kalimat-kalimat ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang bersifat syariat, dan itu bisa berupa berita yang benar maupun perintah untuk berbuat adil. Jika itu berupa perintah atau larangan, sebagaimana pada ayat ini, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, kemudian ia menunaikannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia, yaitu sebagai balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Karena ia telah menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, maka Allah menjadikannya sebagai panutan dan imam bagi manusia yang selalu diikuti jejaknya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kalimat-kalimat yang diujikan Allah Ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam. Mengenai hal itu telah terdapat beberapa riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdul Razak menceritakan dari Mu'mar, dari Qatadah. Ibnu Abbas mengatakan, artinya Allah mengujinya dengan manasik haji, dan mengenai firman Allah Ta'ala, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Abdul Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan Allah mengujinya dengan toharoh, yaitu 5 hal di bagian kepala, dan 5 hal lagi di bagian badan. Di bagian kepala itu adalah pemotongan kumis, madah berkumur, ya, madah berkumur, istinsyak menghirup air ke dalam hidung, bersiwak dan menyala-nyalai janggut dengan air. Dan 5 hal ini di bagian badan adalah memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, hitan, mencabut bulu ketiak, serta mencuci bekas buang air besar dan bekas buang air kecil dengan air.
Berkenaan dengan hal tersebut, Ibnu Katsir katakan, yang hampir sama dengan pendapat ini adalah apa yang terdapat dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia bercerita, Rasulullah SAW telah bersabda, asrun minal fitrah, qassus syarib, wa i'fa'ul lihiyah, wasyiwakun, wastinsyakul ma'i, wa qasul adfar, wa ghuslul barazim, wa naiful ibti, wa halqul anah, wa ngtiqasul ma'i. 10 hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memanjangkan janggut, bersiwak, istinsyakul ma, menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, menyela-nyela, mencuci jari jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan istishakul ma, hemat dalam penggunaan air. Nah, ini ya. Mushab bin Syaibah mengatakan, dan aku lupa yang ke-10, mungkin hal itu adalah madhamah atau berkumur. Hadis riwayat Muslim. Berkenaan dengan hadis di atas, Waqi mengatakan intiqasul ma, istinja. Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-fitratul khomsun, al-hitanu, wal istihdadu, wa qasas syarib, wa taqlimul adfar, wa natsful ibti. Fitrah itu ada 5: berhitan, mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Lafaz hadis ini dari Imam Muslim. Ibnu Jari meriwayatkan dari Qatadah yang menceritakan Hasan al-Basri pernah menuturkan, demi Allah, Allah telah menguji Ibrahim dengan suatu masalah, lalu ia bersabar atasnya. Diuji dengan bintang, matahari, dan bulan, dan ia pun melampauinya dengan baik. Ia tahu bahwa Robnya tidak akan pernah lenyap. Kemudian ia mengarahkan wajahnya kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan ia bukan dari golongan orang-orang musyrik. Setelah itu Allah mengujinya dengan hijrah, di mana ia pergi dari negeri dan kaumnya dengan niat hijrah karena Allah Ta'ala, hingga ia sampai ke Syam. Kemudian dia diuji dengan api, yaitu dibakar sebelum hijrah. Dia pun menghadapinya dengan penuh kesabaran. Selain itu, Allah memerintahkan menyembelih putranya Ismail dan berhitan, lalu ia pun bersabar atasnya. Al-Qurtubi mengemukakan di dalam kitab Al-Muwatta dan juga kitab-kitab lainnya dari Yahya bin Sa'id bahwa ia pernah mendengar Sa'id bin Musyah berkata, Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali berhitan, menjamu tamu, memotong kuku, mencukur kumis, dan yang pertama kali beruban rambutnya. Dan ketika melihat uban di rambutnya, maka ia pun bertanya, apa ini? Ia pun berkata, ini adalah kewibawaan. Ya Rob, tambahkanlah ubanku, ujar Ibrahim. Bentar ya, minum dulu. Baik, lanjut. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu adalah seluruh apa yang disebutkan, atau boleh juga sebagian darinya, tetapi tidak boleh memastikan bagian tertentu darinya kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dalam hal ini tidak ada khobar sahih yang dinukil baik oleh satu ahli hadis ataupun oleh beberapa ahli hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala wa min dzurriyyati, Ibrahim berkata, dan aku mohon juga dari keturunanku. Allah Ta'ala pun menjawab,
La yanalu ahdid dhalimin. Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Ketika Allah Ta'ala menjadikannya sebagai imam, Ibrahim memohon kepada Allah agar para imam sepeninggalnya berasal dari keturunannya. Maka permohonannya itu dikabulkan. Dan Allah Ta'ala memberitahukan bahwa di antara keturunannya itu akan ada orang-orang yang zalim. Dan mereka ini tidak akan termasuk dalam janjinya dan tidak akan menjadi imam atau pemimpin sepeninggalnya yang patut dijadikan teladan. Dalil yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan Ibrahim itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Waja'alna fi dzurriyyatihin nabuwwata wal kitab." Dan kami berikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya. Quran surat Al-Ankabut ayat 27. Dengan demikian, setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala sepeninggalnya adalah berasal dari keturunan Ibrahim. Dan setiap kitab yang diturunkannya akan diberikan pada keturunannya pula. Sedangkan mengenai firman-Nya yang berbunyi, Qala yanalu ahadid dhalimin, Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Para ulama masih berbeda pendapat. Hasib meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, Qala la yanalu ahadid dhalimin. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Ia mengemukakan Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya akan ada di antara keturunanmu itu orang-orang yang zalim. Masih berkenaan dengan ayat ini, Qala yanalu ahadid dhalimin. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang yang zalim. Ibnu Abi Nuzaih meriwayatkan dari Mujahid, artinya Allah berfirman, aku tidak memiliki pemimpin yang zalim. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, aku tidak akan menjadikan pemimpin yang zalim untuk diikuti. Juga berhubungan dengan firman-Nya, la yanalu ahdi dhalimin, masih sama ya. Nah, di sini Sa'id bin Jubair mengatakan maksudnya adalah bahwa orang musyrik itu tidak akan menjadi pemimpin. Sedangkan Rabi bin Anas mengatakan janji Allah yang dikatakan kepada hamba-hambanya adalah agamanya. Artinya, agamanya tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Tidakkah Anda mendengar? Dia telah berfirman, wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Artinya, hai Ibrahim, tidak semua keturunanmu itu berada dalam kebenaran. Demikian juga yang diriwayatkan dari Abu Al-Aliyah dan Muqatil bin Hayyan. Masih mengenai firman-Nya, la yanalu ahdid dhalimin. As-Sudi mengatakan, ahdi, janjiku berarti nubuwati, kenabian dariku. Ibnu Jarir memilih berpendapat bahwasanya ayat ini meskipun secara lahiriah merupakan berita bahwa janji Allah untuk mengangkat pemimpin tidak akan mencakup orang yang zalim. Namun ayat ini juga mengandung pemberitahuan dari Allah Ta'ala bagi Ibrahim alaihissalam bahwasanya akan ada di antara keturunannya itu orang yang zalim kepada dirinya sendiri sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya dari Mujahid dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Ibnu Huraj Mindad Al-Maliki mengatakan, orang yang zalim tidak patut menjadi khalifah, hakim, mufti, pemberi fatwa ya. Mufti itu saksi dan tidak juga perawi hadis. Itu ya. Harus kita implementasikan nih. Pemimpin itu tidak pemimpin yang zalim itu, orang yang zalim itu tidak patut menjadi khalifah, hakim, mufti, saksi dan tidak juga perawi hadis. Oke. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini.
Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wad dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.